Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Hamidiyah, Miss Siti Rohmah M. Tesol. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Miss Ami Akmalia, SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Mr. Irfan Lidar, SSI. Yang saya hormati Miss dan Mister serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Nadia Syamara Rehana, berdiri di hadapan Miss, Mister, dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali luput dari perhatian. Tema tersebut adalah overthinking, atau dalam bahasa Indonesia, terlalu banyak berpikir secara berlebihan. Miss, Mister, serta teman-teman yang saya banggakan, overthinking adalah kondisi ketika seseorang selalu larut dalam pikirannya sendiri, memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi, atau terus mengulang hal-hal yang sudah berlalu. Terkadang, hal ini muncul ketika kita ingin melakukan yang terbaik, ingin mengambil keputusan yang tepat, atau bahkan karena rasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depan. Namun, yang perlu kita sadari, overthinking yang tidak terkendali justru dapat menjadi penghambat. Ia dapat membuat kita kehilangan fokus, mudah cemas, merasa tidak percaya diri, bahkan merasa tidak berdaya. Padahal, apa yang kita khawatirkan seringkali belum tentu terjadi. Saya pribadi pernah mengalami masa-masa di mana pikiran saya dipenuhi oleh rasa cemas, khawatir, dan berbagai asumsi yang sebenarnya hanya ada di kepala saya sendiri. Saat itu, saya juga menyadari bahwa terlalu banyak berpikir justru membuat kita ragu untuk melangkah. Dari pengalaman tersebut, saya mengetahui bahwa kita perlu belajar mengendalikan pikiran, bukan membiarkannya mengendalikan kita. Lalu, apa yang kita bisa lakukan ketika kita mulai merasa terjebak dalam overthinking? Yang pertama, kita bisa mencoba menerapkan teknik pernapasan atau meditasi yang singkat untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, kita bisa menulis jurnal atau catatan harian yang bisa membantu kita untuk menuangkan isi pikiran kita, sehingga kita tidak terus berputar dalam kepala. Yang ketiga, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang kita percayai, entah itu sahabat kita, orang tua, guru, atau orang lain. Dan yang paling penting, kita harus belajar menerima bahwa tidak semua hal yang bisa kita kendalikan. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan tidak terjebak dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Miss, Mister yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai, dalam proses belajar dan tumbuh, kita tentu akan menghadapi banyak tantangan dan keputusan. Wajar ketika kita merasa takut salah atau khawatir gagal. Namun, hidup tidak selalu menuntut kita untuk sempurna. Hidup menuntut kita untuk terus belajar dan mencoba. Meskipun dalam prosesnya, kita akan melakukan banyak kesalahan. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengenali kapan pikiran kita mulai terlalu jauh dan memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa berpikir lebih jernih. Kita bisa meluangkan waktu untuk menenangkan diri, berdiskusi dengan orang terpercaya, atau menuliskan perasaan kita agar tidak terus-menerus berputar di dalam kepala kita. Selain itu, mari kita juga lebih peka kepada teman-teman di sekitar kita. Tidak semua orang mampu menunjukkan bahwa mereka sedang berjuang dengan pikirannya mereka sendiri.
Dengan saling mendukung dan memberi ruang, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara mental maupun emosional. Teman-teman, overthinking bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita sedang berusaha untuk memahami dunia dengan diri sendiri. Namun, jangan sampai kita terlalu larut di dalamnya sehingga kita lupa untuk melangkah. Karena sesungguhnya keberanian bukan hanya tentang mengambil keputusan besar, tapi juga tentang berani keluar dari keraguan dalam pikiran kita sendiri. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara berpikir dan meresponnya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menyikapi apapun yang kita hadapi, termasuk pikiran kita sendiri. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.